Selamat hari Minggu, saudara-saudara dari Gereja Amanat Agung, Gereja Baptis Amanat Agung. Sekarang saya sama keluarga sedang di Virginia. Kami baru pindah ke sini dan kami berencana tinggal di sini selama 1 tahun sebelum kembali ke Indonesia. Jadi tolong doakan kami di sini di Virginia. Hari ini baru mulai bersalju lagi, jadi di sini sangat dingin dibandingkan dengan Indonesia. Saya senang Pak Iwan minta saya untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Jadi kalau punya Alkitab, mari kita buka pada Injil Lukas pasal 9. Dan untuk hari Minggu ini kita akan membaca dan belajar dari ayat 23 sampai 27. Ayat 23 sampai 27. Ini kata Tuhan Yesus tentang harga pemuridan. Ini firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang begitu baik, kami bersyukur Bapa karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul walaupun lewat media, lewat internet. Kami bisa berkumpul untuk mempelajari firman Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa atas firman ini yang luar biasa. Ini firman yang penuh dengan hikmat. Firman yang menjelaskan jalan yang lurus kepada kami semua. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa supaya Bapa mengajar kami semua. Kami mohon kepada Engkau Bapa supaya kami benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Bapa supaya Bapa tolong kami untuk menyangkal diri, untuk memikul salib setiap hari dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kami lebih memikirkan kerajaan Engkau, lebih memikirkan memuliakan Engkau dan Tuhan Yesus daripada menyelamatkan nyawa sendiri. Jadi kami perlu pertolongan Engkau Bapa. Kami perlu campur tangan Engkau dalam segala urusan kami setiap hari. Terima kasih Bapa atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas Roh Kudus yang diam di tengah-tengah kami, satu demi satu. Dan kami bergantung pada karya Roh itu dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Supaya makin hari makin kami berbuah secara rohani. Makin hari makin kami memuliakan Engkau, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Dia. Amin. Saya mau mulai dengan ilustrasi. Nah, ini ilustrasi yang saya merasa cukup menggambarkan apa itu menyangkal diri dan memikul salib. Pada April 2003, ada orang bernama Aaron Ralston. Dia lagi hiking di lembah di
Utah, Provinsi Utah di Amerika Serikat. Kalau ucapan bahasa Inggris Utah, tapi mungkin dalam bahasa Indonesia bisa bilang Utah, Amerika Serikat. Sementara ia lagi turun ke dalam lembah, ada batu besar yang lepas dan menjepit tangan dia di dinding tebing. Ia terjerat. Selama 6 hari ia bergumul untuk melepaskan tangannya, tetapi tidak berhasil. Hari-hari terawal ia hanya memikirkan bagaimana saya bisa melepaskan tangan saya, supaya saya bisa menyelamatkan tangan dan nyawa. Tapi setelah beberapa hari dan tangannya sudah kehilangan kehidupan, ia menyadari bahwa tidak bijak. Ia tetap berusaha untuk menyelamatkan tangan itu karena sudah tidak mungkin. Ia bilang kepada diri sendiri, saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk melepaskan tangan saya dari belenggu batu itu. Saya hanya ingin putus tangan yang membusuk itu dari tubuh saya. Saya tidak mau tangan itu. Itu bukan bagian dari tubuh saya. Tangan itu sampah. Buanglah tangan itu, Aaron. Buanglah. Jadi pada akhirnya Aaron melakukan apa yang belum pernah kita masing-masing pikirkan. Ia patahkan tulang tangannya. Lalu ia pakai pisau kecil untuk memotong tangannya sendiri. Ketika ia mengorbankan tangannya, ia menyelamatkan hidupnya. Dari satu sudut pandang, cerita Aaron menggambarkan dengan baik pengalaman orang Kristen. Kita lagi terjerat dalam tubuh dosa ini, apa yang disebut daging dalam Perjanjian Baru. Daging adalah tempat di mana dosa berusaha berkuasa. Kebanyakan orang menghabis kehidupan mereka untuk melestarikan dan memanjakan daging mereka. Kalau kita hidup demikian, itu tidak berhikmat. Kita harus mengatakan dengan Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dari Galatia pasal 2 ayat 20. Nah, sebagai pendahuluan untuk ayat-ayat ini dalam Lukas pasal 9, kita melihat dalam Perjanjian Baru bahwa ada banyak ayat yang menasihati kita tentang kehidupan Kristen. Sebagian dari ayat-ayat ini memberikan nasihat secara spesifik tentang bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Kristus. Misalnya ada nasihat dalam ayat-ayat tertentu tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang yang miskin atau memperlakukan janda. Nah, itu nasihat yang spesifik, saudara-saudara. Tetapi ayat-ayat yang kita pelajari hari ini bukan ayat yang spesifik. Maksud saya bukan tentang satu hal yang kita harus lakukan atau satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi ayat-ayat ini memberikan gambaran besar tentang kehidupan Kristen, bukan hal-hal yang spesifik dan detail. Singkatnya, dalam ayat-ayat ini kehidupan Kristen diringkaskan sebagai kehidupan di mana kita menyangkal diri. Sangat jelas dari awal bagian ayat ini bahwa Yesus berkata, kalau seseorang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal diri. Menurut Johannes Calvin, itu ringkasan yang sangat pas tentang kehidupan Kristen. Menyangkal diri. Kehidupan Kristen menurut Calvin adalah kehidupan di mana kita menyangkal diri. Jadi itu yang dibicarakan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini. Sudut pandang ini sangat bertentangan dengan apa yang sering dikhotbahkan pada masa kini.
Sering orang ingin mengalami anugerah. Mereka mau merasakan anugerah. Tetapi yang mereka ingini bukan anugerah benar, namun anugerah palsu, anugerah murahan. 80 tahun lalu ada orang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dan Bonhoeffer dia orang Jerman. Dia tinggal di Jerman zaman Nazi, zaman Hitler di Jerman. Dia secara diam-diam dia menentang Hitler. Dia menentang orang-orang Nazi dan dia pada akhirnya terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Adolf Hitler. Dia juga pendeta di gereja confessing atau pengakuan pada waktu itu. Itu gereja yang terpisah dari gereja negara di Jerman pada waktu itu, karena gereja pengakuan itu mereka tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetapi gereja negara itu sudah berubah dan menjadi gereja Nazi. Itu mereka punya kepercayaan yang sangat berbeda dan sangat sesat. Jadi Dietrich Bonhoeffer dia pendeta dalam gereja pengakuan, yaitu gereja yang tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan dia menjelaskan perbedaan antara anugerah benar, yaitu yang dia sebut anugerah mahal, dan anugerah palsu, yang dia sebut anugerah murahan. Ia menulis dalam buku Harga Pemuridan atau Cost of Discipleship. Anugerah murahan adalah memberitakan pengampunan dosa tanpa pertobatan, pembaptisan tanpa disiplin gereja, persekutuan tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan yang menjadi manusia. Anugerah mahal adalah harta karun yang tersembunyi di ladang. Untuk mendapatnya, seseorang akan pergi dan menjual segala yang dia punya. Anugerah mahal adalah mutiara yang berharga. Dan untuk mendapat mutiara itu, seorang pedagang akan menjual segala harta bendanya. Anugerah mahal adalah pemerintahan kerajaan Kristus. Dan untuk mendapat kerajaan itu, seseorang akan mencabut matanya yang menyebabkan dia bersandung. Anugerah mahal adalah panggilan Kristus yang menjadikan seorang murid meninggalkan jala dan ikut Yesus. Anugerah mahal adalah Injil yang harus dikejar berulang kali, yaitu karunia yang harus diminta, pintu yang harus diketuk. Anugerah demikian bersifat mahal karena memanggil kita ikut, dan itulah anugerah karena memanggil kita ikut Yesus Kristus. Bersifat mahal karena harganya adalah kehidupan seseorang, dan itulah anugerah karena memberikan seseorang kehidupan yang sesungguhnya. Bersifat mahal karena menghukum dosa, dan itulah anugerah karena membenarkan orang berdosa. Di atas segalanya bersifat mahal karena Allah sendiri membayar dengan kehidupan anaknya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan apa yang sangat mahal bagi Allah tidak mungkin murah bagi kita. Lagi pula itulah anugerah karena Allah tidak menganggap anaknya seharga yang tidak rela dia bayar, tetapi ia menyerahkan anaknya demi kita. Anugerah mahal adalah Allah menjadi manusia. Jadi dalam ayat-ayat ini di Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 27, Yesus Kristus di sini dia tidak membicarakan anugerah murahan itu, tapi dia membicarakan anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal. Jadi dalam konteks perkataan Yesus ini mulai di ayat 18, Yesus bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang banyak, siapakah aku ini? Kemudian kita tahu jawaban Petrus. Dia jawab, Mesias dari Allah. Lalu Yesus menjelaskan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, ditolak oleh tua-tua Israel, imam-imam besar, para ahli Taurat. Lalu dia dimatikan, dan setelah itu dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi Yesus menjelaskan semua ini kepada para muridnya, dan kita semua tahu bagaimana Petrus menanggapi kata-kata Yesus di sini. Dia menarik Yesus ke samping. Ini menurut Injil Markus, dia menarik Yesus ke samping dan dia menegur Yesus sendiri. Dan Yesus menjawab Petrus dengan keras. Dan Yesus menegur Petrus. Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hal itu menggambarkan sesuatu yang sangat penting tentang pemuridan, saudara-saudara dari Gereja Baptis Amanat Agung. Pemuridan terdiri bukan saja dengan pengakuan doktrin yang benar, bukan saja dengan doktrin yang benar. Kita sungguh-sungguh memahami siapa Yesus sebenarnya, bukan saja melalui pembahasan ide-ide tentang Yesus, tetapi sementara kita mengikuti Yesus di jalan yang dia jalani, kita akan mengerti siapa dia. Dalam jalan pemuridan kita mengerti. Dalam hidup pemuridan kita mengerti siapa Yesus sebenarnya. Jadi pemuridan adalah kehidupan yang kita hidupi, bukan saja kata-kata yang kita ungkapkan. Nah, ini sesuatu yang sangat menantang saya. Karena kehidupan Kristen ini bukan saja dengan kehidupan di mana kita membahas ide-ide teologi atau menambah ilmu. Ya, walaupun kita harus tahu doktrin yang benar. Saudara-saudara, kita harus mempelajari firman Tuhan setiap hari untuk tahu siapa Allah ini dan apa yang dia katakan. Tetapi itu tidak cukup kalau kita hanya fokus pada ilmu atau aspek kognitif dari kehidupan Kristen ini. Itu tidak cukup. Kita juga harus menjalankan kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, dalam segala aspek kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pemuridan adalah kehidupan, bukan saja ilmu. Jadi dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 27 ini kita mempelajari 5 hal tentang harga pemuridan. Nomor 1, kita belajar bahwa kerelaan untuk membayar harga pemuridan adalah karya anugerah Allah. Nomor 2, kita belajar bahwa kerelaan untuk membayar harga pemuridan berfokus kepada Yesus. Nomor 3, kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan penyangkalan diri. Nomor 4, kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan orang yang memikul salib. Dan nomor 5, kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan orang yang siap hilang kehidupan mereka pada masa kini. Jadi kita akan mempelajari ini satu persatu dari ayat 23 sampai ayat 27. Jadi nomor 1, kerelaan untuk membayar harga pemuridan adalah karya anugerah Allah. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau, dia pakai kata mau di sini, mengikut aku. Yesus sedang membahas
kemauan untuk mengikut dia. Nah, jelas bahwa ada banyak orang di dunia ini yang tidak mau ikut Yesus. Negara kita masing-masing penuh dengan orang-orang seperti itu. Juga ada banyak orang yang ingin ikut Yesus, tetapi pada akhirnya mereka tidak rela membayar harga pemuridan. Saya pakai kata ingin dengan sengaja. Saya ingat ketika saya baru pindah ke Indonesia dan saya lagi belajar bahasa Indonesia di ada sekolah yang khusus untuk bahasa Indonesia. Dan suatu hari saya berkata, saya baru dengar tentang satu tempat di Indonesia. Saya belum pernah kunjungi tempat itu. Dan saya bilang kepada seseorang, saya mau pergi ke sana. Dan mereka jawab, oh sudah ada rencana, kapan pergi ke sana? Dan saya bilang, oh saya tidak ada rencana, belum ada tanggal yang ditentukan. Saya hanya mau, punya kemauan untuk pergi ke sana. Dan mereka bilang, kalau punya kemauan berarti sudah ada rencana, sudah ada tanggal yang ditentukan dan sebagainya. Dan mereka jawab, ini memang guru bahasa Indonesia. Mereka jawab harus pakai kata ingin. Itu berarti cuma ingin pergi ke sana, tetapi belum ada rencana, belum ada tanggal yang ditentukan dan sebagainya. Jadi saya pakai kata ingin di sini dengan sengaja, karena sering ada orang yang ingin ikut Yesus, tetapi mereka tidak mau ikut Yesus. Mereka ingin karena mungkin mereka pernah baca tentang Yesus, mereka tahu sedikit tentang dia, mereka agak tertarik kepada Yesus. Jadi mereka ingin ikut dia. Tetapi itu keinginan saja. Keinginan itu tidak membimbing mereka untuk berbuat apa-apa. Keinginan itu tidak membimbing mereka untuk melakukan apa saja. Jadi, Yesus di sini pakai kata mau. Kita harus ingat orang yang muda dan kaya. Ini cerita dari Lukas pasal 18, Matius 19. Bagaimana dengan orang yang muda dan kaya itu? Apakah dia mau ikut Yesus? Atau dia ingin saja? Kita semua ingat bahwa dia pulang ke rumah dengan sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia tidak rela membayar harga pemuridan. Kita juga harus mengingat Herodes. Setelah dia menangkap Yohanes dan memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara, dikatakan ini dalam Markus pasal 6 ayat 20. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ada Herodes, dia suka mendengarkan Yohanes. Dia sering pergi ke penjara untuk dengar apa yang dikatakan Yohanes. Tetapi apakah Herodes bertindak setelah dengar pemberitaan Yohanes? Tidak. Dia tetap sama. Kita juga harus ingat Yudas Iskariot, orang yang menjadi murid Yesus sendiri. Dia ikut Yesus selama 3 tahun. Dan pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus untuk perak. Dan pada akhirnya setelah itu dia menyesal. Tetapi dia tidak bertobat. Dia begitu menyesal sampai dia membunuh diri. Kita juga harus ingat orang bernama Demos. Demos dia
rekan sepelayanan Rasul Paulus. Dia ikut Paulus ke banyak tempat yang berbeda untuk bermisi dan memberitakan Injil. Tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Paulus. Ini yang diceritakan dalam 2 Timotius pasal 4. Dia meninggalkan Paulus. Dia pergi ke Tesalonika. Dan menurut Paulus dia melakukan itu karena dia mengasihi, dia mencintai dunia ini. Jadi semua ini adalah contoh orang yang hanya ingin dalam jangka waktu tertentu mereka ingin ikut Yesus atau mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengikut Yesus. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau seseorang rela untuk membayar harga pemuridan, itu karya anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Memang ada banyak orang lain yang diceritakan dalam Alkitab, dan kita juga masing-masing kenal orang seperti ini. Mungkin kita masing-masing adalah orang seperti ini. Kita rela membayar harga pemuridan. Kenapa? Apakah karena kita orang baik atau orang hebat? Tidak. Tidak begitu, saudara-saudara. Kalau ada seseorang yang rela membayar harga pemuridan, itu tanda bahwa Allah sedang berkarya dalam kehidupan mereka. Jadi mereka punya kemauan untuk ikut Yesus. Dan karena anugerah Allah mereka rela membayar harga pemuridan. Anugerah Allah berkarya dalam hati mereka. Dan anugerah itu menghasilkan sesuatu yang supernatural. Hasilnya mereka dan percaya kepada Yesus. Kemudian kehidupan mereka berciri dengan sebagai murid Kristus. Jadi itu yang pertama, kerelaan untuk membayar harga pemuridan adalah karya anugerah Allah. Jadi jangan lupa ini. Saya merasa ini yang paling penting dalam ayat-ayat ini. Dan kita harus mengerti ini paling dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti bahwa itu karya anugerah Allah, kita akan pikir bahwa semua kehidupan Kristen ini, semua hal menyangkal diri dan memikul salib, itu sesuatu yang kita harus lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi jangan berpikir seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita rela memikul salib, kalau kita rela menyangkal diri, itu tanda bahwa Allah sedang berkarya dalam kehidupan kita. Semua dalam kehidupan Kristen ini berasal dari karya Allah. Jadi nomor dua, kerelaan untuk membayar harga pemuridan berfokus kepada Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Dalam agama Kristen kita tidak ikut filsafat, kebenaran teologi yang abstrak atau bahkan moral. Namun kita ikut seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan kita sebagai murid berpusat pada siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Hasilnya kita mendengarkan suaranya. Dalam ayat 26 Yesus membicarakan mereka yang bukan muridnya. Ia berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Dan kita bisa katakan bahwa sebaliknya benar tentang murid sejati Tuhan Yesus. Murid sejati mengindahkan Yesus Kristus karena mereka sudah mengalami kebaikannya. Murid sejati memandang Yesus Kristus sebagai yang lebih indah daripada segala yang lain di dunia. Ini saudara-saudara, ini salah satu tanda murid sejati Yesus.
Seluruh kehidupan mereka berfokus kepada Yesus. Mereka mengasihi Dia. Mereka rindu hadrat Dia dalam kehidupan mereka. Jadi kalau Anda mengasihi Yesus, wah, itu tanda yang luar biasa bahwa Allah sedang berkarya dalam kehidupan saudara. Jadi Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Jalan pemuridan adalah jalan yang indah. Karena apa? Karena kita mengikut Yesus. Kita kejar Yesus. Kita mencari Yesus. Kita ikut jejak kaki Yesus. Itu alasan jalan pemuridan ini adalah jalan yang luar biasa. Jadi itu nomor 2. Kerelaan untuk membayar harga pemuridan berfokus kepada Yesus. Nomor 3. Kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan penyangkalan diri. Yesus berkata, ia harus menyangkal diri. Kalau dia mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Maksud Yesus bukan kita menolak atau menyangkal keberadaan sesuatu dalam kehidupan kita. Misalnya setiap tahun sebelum Paskah, dalam kalender orang Roma Katolik, Roma, mereka ada musim tertentu bernama Lent, ya. Nah, kebiasaan mereka dalam jangka waktu itu, mereka menolak atau menyangkal keberadaan sesuatu dalam kehidupan mereka. Misalnya kalau mereka merasa, wah, saya terlalu suka coklat. Jadi dalam Lent ini saya akan menolak makan coklat demi Yesus. Tetapi itu bukan maksud Yesus di sini. Dia tidak berkata kita harus menyangkal atau menolak keberadaan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi dia bilang apa? Kita harus menyangkal diri, bukan sesuatu, tetapi menyangkal diri atau menolak diri sendiri. Jadi penyangkalan diri bukan tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita adalah mengabdi Allah dengan taat, yang mengharuskan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Di dunia ini wajar bahwa orang menempatkan diri di pusat kehidupan mereka. Misalnya ada banyak frasa dalam bahasa Indonesia yang mengungkapkan bagaimana orang memusatkan diri sendiri di pusat dunia mereka. Ada banyak frasa seperti berpusat kepada diri, mengagumkan diri, mengasihani diri, memanjakan diri, bergantung kepada diri, menurut kemauan sendiri. Kata sombong berarti menghargai diri secara berlebihan, mementingkan diri, meninggikan diri, mengagungkan diri. Jadi ada banyak sekali frasa seperti itu, saudara-saudara, yang mengungkapkan bagaimana kita memusatkan diri sendiri di pusat dunia kita masing-masing. Jadi ini alasan menyangkal diri adalah hal yang begitu penting. Mereka yang menyangkal diri sudah belajar mengatakan, bukan kehendakku ya Allah, tapi kehendakmu yang terjadi. Orang yang menyangkal diri tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Pokoknya ketika kita menyangkal diri, ketika hal itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, Allah sudah mulai berkuasa dalam kehidupan kita. Karena itu bukan hal yang wajar.
seperti kita semua bisa bersaksi. Jadi nomor 4, kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan orang yang memikul salib. Yesus berkata, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dan dia tidak bilang harus melakukan hal itu satu kali saja ya. Tapi kita harus memikul salib setiap hari. Pasti pernyataan Yesus ini mengherankan orang pada abad pertama. Pada waktu itu belum ada lagu rohani tentang salib. Belum ada hymn, belum ada puji-pujian tentang salib. Untuk orang-orang pada abad pertama itu, salib adalah alat penghukuman yang kejam dan ngeri. Pada waktu itu belum ada salib yang dipakai sebagai kalung, ya. Salib hanya dipakai tentara Romawi untuk membunuh orang, untuk menghukum mati orang. Tapi Yesus sedang pakai gambaran salib secara kias mengajarkan kebenaran rohani. Kalau kita memikul salib, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Yesus. Hal itu berarti bahwa kita siap sedia menerima penghinaan, keaiban, dan penderitaan untuk Yesus. Dietrich Bonhoeffer yang saya bicarakan tadi, dia berkata ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengajak dia untuk ikut mati. Tetapi kenapa Allah melakukan hal itu? Kenapa Allah mengatur kehidupan kita seperti itu sebagai orang yang ikut Yesus? Itu bukan karena Allah masuk, ya. Maksud saya, Allah tidak senang-senang saja hanya karena anaknya menderita, tetapi ia punya tujuan dalam hal memikul salib. Tujuan Allah adalah supaya berpusat kepada diri yang tadi menjadi berpusat kepada Allah dan orang lain. Mengagumkan diri menjadi mengagumkan Allah dan membesarkan hati orang lain. Mengasihani diri atau mencintai diri menjadi senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Memanjakan diri menjadi menikmati pemberian Allah dengan sikap yang tidak berlebihan. Bergantung kepada diri menjadi bergantung kepada Allah. Menurut kemauan sendiri menjadi mencari kemuliaan Allah dan apa yang baik untuk orang lain. Dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sombong menjadi kerendahan hati dan membanggakan orang. Mementingkan diri menjadi melupakan diri. Meninggikan diri menjadi meninggikan Allah. Mengagungkan diri menjadi mengagungkan Allah. Jadi Yesus makanya tidak memandang memikul salib hanya sebagai jalan kematian. Ini sangat penting, saudara-saudara. Salib demi Yesus dalam pikiran Yesus bukan saja jalan kematian, tetapi paling utama Yesus memandang salib sebagai jalan kehidupan untuk orang Kristen yang menyerahkan diri kepada Allah dan kerajaannya. Jadi memikul salib bukan jalan kematian saja untuk kita yang punya Roh Kudus, yang sudah mengalami anugerah Allah. Memikul salib adalah jalan kehidupan, di mana karakter kita masing-masing diubahkan, di mana kita yang sebelumnya seperti semua orang di dunia, sebelumnya kita manusia sekarang karena kita menyangkal diri, kita memikul salib, kita tidak lagi memusatkan diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita berpusat kepada Allah
dan anaknya Yesus Kristus. Kita berpusat kepada kerajaan Allah di dunia ini. Itu rencana Allah yang luar biasa untuk anaknya dalam pemuridan. Dan akhirnya nomor 5, kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan orang yang siap hilang kehidupan mereka pada masa kini. Dalam ayat 24 sampai 27, Yesus berkata, saya membaca lagi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi kerelaan untuk membayar harga pemuridan menghasilkan orang yang siap kehilangan kehidupan mereka pada masa kini. Ada satu frasa lagi, mengamankan diri, ya, mengamankan diri. Yesus berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi ada dua pilihan. Kita bisa menyerah di hadapan kerajaan duniawi pada masa kini. Atau kita bisa meresiko hidup ini di hadapan kerajaan duniawi yang berusaha supaya kita tidak bertekun dalam iman. Pilihan pertama mungkin akan menyelamatkan nyawa Anda pada masa kini. Tapi kehidupan di dunia yang akan datang itu akan hilang. Karena Yesus berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Tapi pilihan kedua, yaitu merisiko hidup dalam dunia pada masa kini. Itu mungkin akan kehilangan nyawa sekarang. Tetapi hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Wajar kalau murid-murid Yesus dianiaya dan ditolak ketika mereka bersaksi tentang Kristus di dunia yang sedang bermusuhan dengan Allah. Kita tidak bisa merasa nyaman dengan dunia seperti itu. Dan Yesus membicarakan memperoleh seluruh dunia. Dia bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri. Jadi ada dua pilihan, menjual jiwa kita, nyawa kita demi hal-hal duniawi, atau hidup berfokus kepada Kristus dan kerajaannya. Pilihan pertama mungkin akan membawa banyak hal yang dikagumi dunia ini. Tapi bahkan kalau kita mendapat apa yang terbaik di dunia ini, kita akan kehilangan jiwa, kehilangan nyawa pada akhirnya. Pilihan kedua mungkin bersifat mahal dari sudut pandang dunia. Tetapi kita mendapat jauh lebih banyak pada dunia yang akan datang. Yesus dalam Matius pasal 19 dia membicarakan hal itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu kata Yesus khusus untuk rasul-rasul. Tapi
Dalam ayat 29 dia berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita melihat bahwa kita memperoleh hidup ketika kita kehilangan nyawa. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kemudian dengan anugerah Allah bersifat mahal karena terjadi di dunia yang jahat. Ada satu orang yang berkata, pengabdian pengikut Yesus kepada Mesias mereka itu seperti kurban bakaran. Seluruhnya diharuskan dan tidak bisa ditarik kembali. Saudara-saudara dari Gereja Baptis Amanat Agung, ini sedikit dari Tuhan Yesus tentang harga pemberitaan. Dan saya mau kembali pada pokok yang pertama itu, bahwa kalau kita rela membayar harga pemberitaan itu bukan karena kita orang hebat, tetapi itu karena Allah lagi berkarya dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mohon Allah dan Bapa kita supaya Dia tetap berkarya, tetap bekerja, tetap berkuasa dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua perlu Dia. Kita semua perlu pertolongan Dia dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada campur tangan Allah, kita tidak rela. Ternyata pada akhirnya, kalau tidak ada campur tangan Allah, kita tidak cukup kuat. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Saya sangat berterima kasih bisa terlibat sedikit dari jauh dalam ibadah saudara-saudara dari Gereja Baptis Amanat Agung. Semoga Allah terus berkarya di tengah-tengah saudara-saudara semua. Semoga Allah mendirikan gereja di Jakarta. Dan kita tahu, kita punya janji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang begitu baik, sekali lagi kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan Kau yang kami alami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Bapa bahwa kalau Kau tidak berkarya, kalau anugerah Kau tidak dicurahkan ke dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita menjalani kehidupan Kristen ini. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa, supaya Bapa memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami masing-masing bisa setiap hari, seperti Lukas katakan di sini, Yesus katakan di sini dalam Lukas, setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Supaya makin lama makin karakter kita berubah. Makin lama makin kita tidak berpusat kepada diri sendiri lagi, tetapi kita berpusat kepada Engkau dan siapa Engkau, apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapa atas kebaikan Kau dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.